الله مولانا العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang mana dengan nikmatnya jualah sehingga dapat kita berkumpul di tempat yang mulia ini, yaitu dalam masjid, untuk sama-sama kita membacakan ayat-ayat daripada Al-Quranul Karim. Marilah kita memperbaharui niat i'tikaf kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Dalam ayat yang kita baca, Allah Subhanahu wa taala di sini mencela, meniwas akan ahli kitab lah. Siapa itu ahli kitab? Yaitu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang mereka itu kafir dengan Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah. Yang artinya wallahu alam. Qul, katakan olehmu wahai Nabi Muhammad, kepada siapa? Kepada ahli kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani di zaman Nabi Muhammad SAW. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, orang yang ahli dalam kitab Taurat dan Injil, tapi kadang mengamalkan isi daripada kitab Taurat dan Injil. Ahli aja, alim aja, tapi kadang mengamalkan ilmunya. Wahai ahli kitab, lima takfuruna bi ayatillah. Kenapa bubuhan nikam nih kafir, kada percaya dengan ayat-ayat Allah, ingkar dengan Al-Quranul Karim, yang mana Al-Quran itu turunkan kepada Nabi Muhammad. Padahal Al-Quran itu sudah jelas, tegak, nampak dalil-dalil yang menunjukkan akan kebenaran Al-Quran. Kenapa kada beriman dengan Al-Quran? Kenapa kada beriman dengan Nabi Muhammad SAW? Ada sudah jelas. Bahkan dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil sudah dijelaskan bahwasanya Nabi Muhammad itu Nabi akhir zaman. Kenapa bahan nikam kafir, tidak beriman? Wallahu syahidun ala ma ta'malun. Walhal Allah menyaksikan, melihat, mengintai atas seluruh apa-apa yang kalian lakukan, wahai orang-orang Yahudi, wahai orang-orang Nasrani. Tuhan tahu aja. Nah, ikam melakukan itu daripada pengingkaran, penyelewengan terhadap ayat-ayat Allah. Kada percaya dengan Al-Quran. Allah bukan cuma melihat, menyaksikan atas kekufuran kalian, Allah juga membalas kalian nanti di akhirat dengan dimasukkan ke dalam neraka jahanam kekal untuk selama-lamanya. Karena orang kafir ini itu balasannya kekal di dalam api neraka. Kemudian di ayat berikutnya, Qul, katakan olehmu wahai Nabi Muhammad, katakan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani zaman itu, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, wahai orang Yahudi, orang Nasrani yang alim dalam kitab Taurat dan Injil tapi kadang mengamalkan isinya. Lima tasudduna an sabilillahi man amana. Kenapa bubuhan nyawa ini katuju banar, menghalang-halangi orang yang beriman, menghalang-halangi daripada jalan Allah akan orang yang beriman. Yang mana agama Allah itu agama yang benar, agama Islam. Kenapa bubuhan nyawa ini katuju banar, menegah atau menghalang-halangi orang hendak beriman, atau meragukan orang yang sudah beriman. Contoh misalnya orang yang hendak masuk Islam, harusnya masuk Islam itu aja. Islam itu agama yang borok, yang agama yang salah, agama yang bodoh, agama itu orang yang ada orang belum masuk Islam dihalang-halanginya. Ada orang sudah masuk Islam, nyawang ini bapak masuk ke dalam Islamnya, agak Islamnya udah bujur,
Nah, orang nang kada Islam belum dihalang-halanginya masih dalam agama Islam. Orang sudah berislam, sudah beriman, hendak dimurtadkannya. Itu orang-orang nang ahli kitab sampai ini ya. Orang-orang Yahudi itu inya hendak kita ini murtad. Orang-orang Nasrani kita inya hendak kita ini murtad, makanya ada aktivis-aktivis gereja misionaris namanya. Nang bubuhannya itu ada bahasa kita nang bahasa orang Islamnya ada ustad-ustad nang wahakun masuk ke pelosok desa membawa duit, membawa beras, membawa mie, orang-orang yang terpencil daripada orang Islam ya, cuman minim pendidikan agama. Nah di situ inya diiming-iminginya dengan dunia, hakunkah kami beri beras sekarung, tapi masuk ke dalam agama Kristen ada kayak itu. Maka bahannya itu dananya dari apa? Dari luar negeri, dari Vatikan, dari Roma sana. Nah, mulai zaman dulu sampai zaman sekarang bahannya itu sudah dipadahkan Tuhan dalam Al-Qur'an, lan tarda ankal yahud wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan senang untuk selama-lamanya kecuali kalian wahai orang Islam mengikut kepada mereka. Nah, jadi selama kita nih kada mengikut kepada mereka, mereka itu kada senang. Makanya mereka berupaya untuk memurtadkan orang Islam ini. Mungkin dengan di anuakannya dulu misalnya nang adat-adatnya, mungkin kita nih kada murtad, cuman kebanyakan orang Islam ini ngikuti pakaian orang kafir ya. Kalau nah kayak tahun baru tuh deh, itu kan trompet itu kan orang Yahudi kalau kan, atau kembang api itu orang Nasrani kalau kembang api. Nah, menurut kita umat-umatan juga itu berarti kita taumpat adat mereka dulu, walaupun belum masuk ke dalam agama mereka. Nah, jangan sampai kita nih banyak ditipu oleh orang-orang kafir supaya masuk ke dalam jebakan mereka. Tabghunaha 'iwaja, wahai orang Yahudi, orang Nasrani ahli kitab, kalian menuntut atau mengingini bahwa jalan yang lurus itu menjadi bengkokkah? Agama Islam itu agama yang lurus, tapi kalian hendak bengkok-bengkokan, artinya hendak kalian murtadkan orang-orang Islam ya, atau kalian halang-halangi orang-orang musuh Islam untuk masuk Islam, kalian halang-halangi, atau kalian ancam, kalian teror, kamu awas loh, jangan masuk Islam lah, kamu rumah kamu bakar ya, misalnya lah. Jadi kita ini alhamdulillah bagaimana di pimpinannya kita ini 100% orang Islam ini paling maksudnya 99% orang Islam itu. Mungkin ada juga Kristen sedikit aja bang Kristen. Coba kalau kita hidup contoh kayak di Manado, di Papua sana, minoritas, kita jadi orang minoritas, ngalih hendak memulitan ngalih, hendak membuka majlis taklim ngalih, hendak mengolah masjid ngalih. Apalagi misalnya bupatinya, gubernurnya orang non muslim, apalagi buahnya gencar orang misalnya menghalang-halangi kita beribadah atau memurtadkan kita. Jadi kita alhamdulillah benar bagaimana di tempat yang mayoritas di sini orang Islam, dan etikatnya pun Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada nang Wahabi, ada Syiah, ada aliran sesat. Nah, alhamdulillah mulai dari datu kita Islam, anak-anak kita Islam ya Allah. Nah, wazalika, ini tafsirnya lah, dan bermula yang itu dengan artinya buhan nang Yahudi, buhan Nasrani membuat bengkok agama Islam dengan apa? Dengan merubah-rubah sifat Rasulullah. Jadi sifat Nabi Muhammad sudah jelas dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil sudah jelas, dirubahnya, dicoretnya, dihilangkannya, diputar balikannya fakta, penyelewangan terhadap ayat-ayat Allah. Nah, itu kejahatan orang-orang Yahudi, orang Nasrani ini. Kemudian mereka lagi mentalbis, menipu atas manusia dengan meragu-ragukan mereka. Kayak apa cara meragu-ragukan mereka? Buat isu tentang Islam ini teror. Ya lah, zaman sekarang nih. Zaman sekarang ini media-media itu dikuasai oleh orang-orang
non muslim, orang-orang kafir. Dulu di zaman dinasti Turki Utsmani berkuasa, itu kan menguasai dunia kan, itu daulah Islamiyah. Nah itu kadawani buan kafir nih mengisukan tentang keburuknya tentang Islam ini. Tapi setelah runtuh sudah dinasti Utsmaniyah yang waktu itu sebagai khilafah umat Islam seluruh dunia kan, akhirnya dikuasai oleh Barat dunia nih, Amerika. Jadi media-media nih sudah dikuasai oleh orang-orang kafir. Makanya ada isu Islam teroris, Islam radikal, memfitnah kepada Islam supaya orang kafir tuh, orang-orang kafir dari golongan mereka membenci Islam. Mulai kecil kayak ini lah sudah didoktrin, dicuci otaknya supaya benci kepada Islam. Jadi dalam gereja-gereja mereka, dalam sekolah-sekolah mereka sudah diajarkan tentang membenci kepada Islam mulai sejak dini. Jadi sampai ke Tuhannya benci kepada Islam karena ditanamkan kayak itu. Padahal kalau orang mengajar tentang Islam, adalah Islam tuh malah jadi membunuh, adalah Islam ini semut aja tah bilang ada bersalah udah boleh dibunuh, apalagi manusia. Kan gak ada daulah Islam tuh malah jadi menteror, radikal, kekerasan. Islam itu indah, Islam itu lembut, Islam itu damai. Nah, cuman kalau orang-orang yang non muslim itu mau dia mempelajari tentang kebenaran Islam, jangan tambahkan isu yang di luar saja. Coba buka buku, buka terjemah Quran. Kalau dia melihat akan kebenaran Islam, pasti dia beriman kepada agama Islam. Nah, kebanyakan mereka itu kada tahu karena termakan isu-isu nih. Karena media ini sudah dikuasai oleh orang-orang barat, orang-orang kafir, orang-orang yang memusuhi Islam. Nah, wa antum syuhada, walhal kalian wahai orang-orang yang Yahudi, orang Nasrani, syuhada menyaksikan, maksud menyaksikan tahu aja bahwasanya Islam itu agama yang benar, agama yang lurus. Nah, kenapa kalian ini memadahkan Islam yang agama yang salah? Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan tidaklah Allah lupa daripada sesuatu yang kalian lakukan itu, daripada penyelewengan terhadap ayat Allah. Memadahkan Islam ini teror, memakan Islam ini bengkok dan lain sebagainya. Tuhan kada lupa, Tuhan akan membalas nanti di akhirat. Nah, jadi orang Yahudi, orang Nasrani ini sifatnya dua. Inya dirinya sesat juga menyesatkan kepada orang lain. Amun inyanya sesat aja deh, kinanya kan membahayakan, benar bang. Ini sudah sesat, membawa orang sesat pulang. Nah, kayak iblis ya dah. Iblis itu sesat lah, kemudian menyesatkan orang lain. Itu gonol benar kena siksanya di dalam api neraka. Nya sudah kafir, kemudian menghalang-halangi orang pulang daripada masuk kepada agama Islam dengan melontarkan teror, syubhat, fitnah. Dan biasanya orang-orang yang memang lemah imannya, yang kawa, termakan isu tersebut. Tapi kalau kita mengaji agama, belajar Quran, petunjuk majelis ilmu, insya Allah akidah kita kuat, akidah kita mantap. Makanya akhir zaman ini benteng akidah itu majelis-majelis ilmu, pondok-pondok pesantren, supaya kita memperkuat iman dan akidah kita. Tapi kalau kadang mengaji itu sangat mudah untuk disesatkan, sangat mudah untuk terjual atau tergadai keimanannya. Nah, makanya kan kita nih bukan sekedar membaca Quran, tapi mempelajari, mentadaburi maknanya. Maka disebutkan dalam sebagian kalam daripada ulama, termasuk obat hati itu ialah qiraatul Quran ma'at tadabbur, membaca Al-Quran sertai dengan memahami isinya. Mungkin kita membaca aja, bukan tahu isinya. Mungkin dapat pahala membaca aja, cuman lain juga
lawan orang nang beserta dengan memahami maknanya. Ini kan kita memahami maknanya nang ulun bukan kitab tafsir Al-Qur'an, bukan ulun bahapal. Nah, jadi mudah-mudahan kita ini sebarataan dikuatkan iman kita, dimantapkan akidah kita, anak cucu kita juga dan orang-orang yang sekitar kita. Mudah-mudahan selalu selamat imannya dan mudah-mudahan kita sebarataan mati beriman, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.